Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Al-Ahad. Dialah zat yang Maha Esa. Nama ini disebutkan hanya sekali saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Ahad, Esa. Disebutkan sebab turun ayat ini, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, Insib lana rabbak. Ceritakanlah kepada kami tentang nasab Rabbmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-ahad. Ketika orang-orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjelaskan bahwa Allah itu ahad, bahwa Allah itu satu, Esa, bahwa dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Nama Allah al-ahad ini menunjukkan akan sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Esa di dalam zatnya. Karena hanya ada satu Tuhan di dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163, Wa ilahukum ilahu wahid. Bahwa ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala Esa di dalam rububiyahnya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat yang mampu menciptakan, zat yang mampu memiliki, dan zat yang mampu mengurus seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-A'raf, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya milik Allah hak menciptakan dan hak memerintahkan. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala Esa di dalam uluhiyahnya, di dalam hak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatul kursi surat Al-Baqarah ayat ke-255, Allahu la ilaha illahu, bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena hanya Allah yang memiliki karena hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keagungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-180, Walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah asma'ul husna. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita ketika kita mengenal nama Allah Al-Ahad adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam zatnya dengan meyakini hanya Allah saja Tuhan. Begitupun mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya dengan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, hanya Allah yang memiliki alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Begitupun kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya dengan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, sebagaimana Allah memerintahkan hal tersebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepadanya dalam sesuatu apapun. Kemudian kita mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memiliki nama tersebut dan hanya Allah yang memiliki sifat tersebut. Maka ketika kita menetapkan hal tersebut, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan timbul di dalam jiwa kita kekuatan, akan menguatkan keistiqomahan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ketika Bilal disiksa, diberikan baju besi, kemudian dijemur di bawah teriknya matahari di padang pasir,
kemudian dikelilingi atau diarak mengelilingi jalan-jalan Mekah, dia hanya mengatakan ahadun ahad, Allah Esa, Allah Esa. Ini yang menguatkan Bilal, menguatkan, mengistiqomahkannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid akan menguatkan hati seorang hamba dan akan menguatkan jiwa seorang hamba untuk tegar di atas kebenaran. Dan inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita mati dalam keadaan bertauhid. Ya, begitupun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, bertauhid. Ya, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka dia akan masuk surga. Nama Allah Al-Ahad ini pun adalah nama yang disebutkan dalam doa yang disebut dengan Asmaul A'zam, doa dengan nama yang teragung, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mendengar seseorang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, aku meminta kepadamu, sesungguhnya engkau Al-Ahad, zat yang Maha Esa, As-Samad, zat yang bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada yang sekupu setara satupun makhluk dengan Allah. Maka ketika mendengar doa itu, Nabi kita mengatakan, laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Dia telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang teragung, yang apabila Allah diminta dengan nama tersebut akan diberikan permintaan tersebut, dan apabila Allah diseru dengan nama tersebut, niscaya Allah akan mendengar seruan tersebut. Maka tetapkanlah nama Allah Al-Ahad, amalkanlah nama Allah Al-Ahad dengan mentauhidkan Allah di dalam kehidupan kita, niscaya akan menguatkan jiwa dan raga kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dengan nama ini, niscaya doa kita akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.